Jadi saya kira digitalisasi ini wajib hukumnya untuk dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena terkadang masyarakat di bawah itu juga bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu aja. Jadi bukan hanya masyarakat, pemerintahannya juga, pegawai-pegawai kita itu juga udah kadung biasa lah Mbak. Dari dulu mungkin lebih enak gini gitu kan. Paling saya lihat dan saya rasakan memang adalah efisiensi sebenarnya Mbak. Jadi harusnya kerja itu awalnya bisa selesai 5 jam, itu bisa diselesaikan hanya dalam waktu lebih cepat. Ketika pemerintah itu ada pada titik mendapatkan trust dari masyarakat, maka pembangunan ini akan berjalan dengan baik. Pergi ke Surabaya naik kereta, kita melihat laut biru nan indah nian. Halo pemirsa, kembali di podcast Suara Jati Tercinta dengan tema membahas PAD di era digital yang penuh peluang dan tantangan. Pemirsa, kalau kita berbicara terkait pendapatan asli daerah, ini menjadi salah satu tulang punggung keuangan di daerah, khususnya pemerintah daerah ya. Karena dari PAD inilah berbagai program ini bisa dijalankan, mulai dari program kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Nah, kalau kita berbicara di era digital, sekarang ini teknologi punya peran besar untuk membantu bagaimana daerah ini bisa meningkatkan pendapatan secara lebih efisien dan transparan. Mulai dari sistem pajak daring, layanan perizinan online, hingga integrasi data antar instansi ini juga bisa dioptimalkan ketika kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Namun, kalau kita berbicara juga tentang digitalisasi, khususnya di Jawa Timur, kita juga harus melihat berbagai tantangan. Mulai dari bagaimana kesiapan dari sumber daya manusia, kemudian kesiapan infrastruktur, termasuk juga yang harus menjadi sorotan adalah keamanan dari data-data masyarakat yang nantinya akan terintegrasi dalam satu teknologi. Nah, untuk lebih jelasnya, pemirsa, kali ini kita akan membahas bersama anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Muhammad Nasi Askal atau yang akrab disapa Nasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat Mbak Bel. Alhamdulillah. Nasi, kita berbicara digitalisasi untuk pendapatan asli daerah. Nah, sebelum ke arah sana, sejauh ini Nasi melihat bagaimana kinerja dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Ya, baik. Pertama saya ingin memberikan apresiasi ya pada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam setiap tahunnya tetap fokus untuk bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatan, dan meskipun hari ini kita juga dihadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan, saya katakan tantangan, termasuk diantaranya ketika ngomong tentang option pajak ya, di mana kalau dulu pajak kendaraan bermotor itu 100% itu Jawa Timur, bukan 100%, pembagiannya itu adalah 60%-nya itu milik Jawa Timur, kemudian 40%, 30%-nya itu milik kabupaten. Nah, hari ini berbalik gitu, jadi lebih besar diambil oleh kabupaten ya, untuk kabupaten. Nah, sehingga ini berimplikasi kepada penurunan PAD ya, penurunan PAD. Tetapi di sisi lain bahwa kita masih juga bisa untuk mengoptimalkan pendapatan itu, karena ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Jawa Timur di sektor pajak ini. Jadi kayak misalkan kita ngomong tentang pajak air bersih, kemudian kalau di perusahaan-perusahaan itu ada yang kayak apa istilahnya, genangan air itu kan ada pajaknya juga, itu masuknya ke provinsi. Termasuk yang hari ini belum garcap istilahnya, itu adalah bicara tentang aset. Jadi aset Jawa Timur itu kan masih banyak yang belum dioptimalkan agar bisa menjadi sebuah income, bisa menjadi tambahan PAD kita. Dan tapi lagi-lagi kita apresiasi dan kita terus mendorong agar
ngomong tentang PAD ini dengan segala potensinya itu bisa dioptimalkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Betul, karena kalau kita berbicara PAD, Ranasi, ini kan menjadi salah satu bagaimana kita bisa menggerakkan pemerintah daerah begitu ya dengan pendapatan asli daerah. Kalau dilihat dari DPRD Provinsi Jatim, Ranasi tadi melihat ada aset-aset yang belum dioptimalkan, itu apa saja? Iya, jadi terutama di aset tidak bergerak itu kan banyak. Jadi Jawa Timur itu kan memiliki beberapa tempat yang ya secara kepemilikan dia memiliki Jawa Timur, tapi dia tidak tergarap, ya, tidak tergarap. Dia hanya menjadi ya tempat yang tidak dimanfaatkan, ya, sehingga kita medis juga sebenarnya ketika melihat bahwa persoalannya juga terkadang tidak kompleks, Mbak. Cukup kompleks persoalannya, karena terkadang ada aset milik Jawa Timur itu yang karena terlalu lama dibiarkan sehingga dia kemudian berubah menjadi pemanfaatannya dipakai oleh masyarakat untuk jadi rumah tinggal macam-macam kayak gitu. Itu kan sayang kalau kemudian dibiarkan, sehingga yang kayak aset ini memang kita dorong untuk bagaimana pertama itu adalah sertifikasinya. Jadi banyak aset-aset Jawa Timur itu yang belum tersertifikat. Ya, banyak masih aset-aset Jawa Timur yang belum tersertifikat. Dan dalam hal ini ya bidang aset itu Bapenda memang menjadi ujung tombak sebenarnya untuk bagaimana lebih serius lagi memperhatikan masalah aset ini. Oke, berarti ini salah satu evaluasi DPRD Provinsi Jatim bahwa masih ada banyak sekali aset di Provinsi Jawa Timur yang seharusnya bisa dimaksimalkan potensinya. Oke. Ranasi, kita berbicara akhirnya terkait optimalisasi di era saat ini, transformasi digital. Mengapa hal ini menjadi penting? Sangat penting, karena dengan digitalisasi hari ini itu akan berimbas kepada efisiensi, ya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana ketika digitalisasi ini bisa dioptimalkan. Yang pertama, dia bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dia bisa mengefisienkan, ya, penggunaan anggaran, ya. Dan yang ketiga tentu kita bicara bahwa digitalisasi itu juga mampu mendongkrak sektor ekonomi masyarakat. Jadi saya kira digitalisasi ini wajib hukumnya untuk dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejauh ini sudah adakah pergerakan ke arah sana? Sejauh ini bergerak terus, ya, dan kita lihat progresnya cukup baik, ya, meskipun yang kalau saya lihat dari sekian banyak yang sudah melakukan digitalisasi ini, persoalan utama memang ada di infrastruktur, Mbak. Persoalan utamanya memang ada di infrastruktur. Kita tahu bahwa di wilayah-wilayah pedesaan kadang akses jaringan koneksi internetnya juga lemah, gitu kan. Kemudian juga kadang masyarakat juga lebih nyaman untuk datang langsung, tetap konvensional. Jadi di sektor pajak, ya, pajak kendaraan ini contoh, ya, itu masih banyak lah yang masih kurang pas kalau tidak datang langsung ke Samsat, tidak datang langsung ke untuk pembayaran pajaknya. Padahal sekarang sudah kita fasilitasi sebenarnya, ya, melalui ya berbagai macam platform ini digital, ya. Jadi untuk hal pembayaran ini selain kerjasama dengan Bank Jatim itu juga sudah bisa dimudahkan untuk membayar pajak, termasuk juga kita juga Bapenda juga sudah bekerjasama di beberapa daerah itu dengan ya kayak swalayan yang ada di bawah itu, toko-toko itu yang sudah juga menerima untuk pembayaran pajak, ya.
Tapi ya itu tadi ya, persoalan kalau digitalisasi itu memang persoalan infrastruktur dan juga belum terbiasanya masyarakat. Nah, kira-kira possible nggak? Memungkinkan nggak ke depan ini akan masyarakat ini akhirnya bisa menerima digitalisasi ini? Sangat memungkinkan sebenarnya, sepanjang memang terus ada sosialisasi, sepanjang memang sosialisasi ini terus-menerus dilakukan, ya. Karena terkadang masyarakat di bawah itu juga bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu aja. Betul. Bukan tidak mau, tapi karena tidak tahu. Ketika disosialisasikan, ketika diberitahukan, loh kok enak, gitu kan kadang seperti itu. Berarti kalau DPRD menilai sudah masif belum upaya sosialisasi yang dilakukan? Di beberapa wilayah iya, tapi di beberapa wilayah yang lain mungkin masih ya terkendala komunikasi juga ya. Karena kalau ngomong masyarakat di bawah itu kompleks juga, Pak. Kadang makanya kita kan sering memberikan masukan untuk bagaimana sosialisasi itu tidak hanya dilakukan di tingkat birokrasi saja, ya, tapi juga masuklah ke lembaga-lembaga pendidikan, anak-anak sekolah, ya, kemudian kampus-kampus itu disosialisasikan. Termasuk juga kalau di Jawa Timur itu ya keberadaan pesantren, gitu kan, keterlibatan para tokoh ini juga kita sarankan untuk juga bisa menjadi semacam upaya untuk masyarakat itu bisa lebih teredukasi seperti itu. Ya, oke. Harus ada penyesuaian lagi-lagi. Penyesuaian. Karena kalau kita lihat masyarakat Jawa Timur ini backgroundnya heterogen sekali ya. Iya. Ada banyak hal-hal yang perlu disesuaikan akhirnya untuk sosialisasi. Nah, Ranasi, sebenarnya kalau Ranasi melihat apa saja sektor penyumbang PAD terbesar di Jawa Timur yang sebenarnya ini sangat potensial ketika dialihkan ke teknologi digital? Ya, yang hari ini yang kita masih melihat itu belum optimal sih, tapi saya rasa kok kayak ini pemerintah ini masih nyaman aja dengan pola-pola lama gitu. Itu ya memang di sektor pajak ini, ya, pajak kendaraan bermotor ini memang hari ini kita melihatnya karena di Jawa Timur itu PAD ya yang cukup besar itu juga salah satunya dari itu. Jadi Jawa Timur itu dengan bisa menarik pajak kendaraan itu angkanya ya terbesar juga akhirnya. Jadi pajak kendaraan itu penyumbang PAD terbesar. Lalu setelah itu kalau nggak salah ya memang kalau BUMD ya itu Bank Jatim. Jadi yang terbesar itu memang hari ini masih di sektor pajak kendaraan ini. Dan setiap kita turun ke ke bawah ya, ke dinas-dinas itu, kita melihat ya tidak semuanya masih memanfaatkan digitalisasi itu. Jadi saya membayangkan kalau kemudian ini semakin dioptimalkan, ya dampaknya tentu PAD-nya akan semakin meningkat. Ya. Tidak ada lagi orang punya alasan untuk nggak bayar pajak begitu ya? Iya. Mau ribet lah, mau apa? Nggak ada. Karena udah gampang banget ya. Udah gampang banget. Ya. Tapi kalau dinilai dari angka prosentase se-Jawa Timur terkait pajak daerah sendiri, sudah berapa besar untuk peralihan ke digitalisasi? Kalau di persentase ya kita cukup cukup ikut gembira juga ya, karena kalau di persentase ya di atas 50% lah. Sudah cukup tinggi ya? Sudah berarti? Cukup tinggi untuk pemanfaatan digitalisasi itu. Meskipun kalau ngomong pajak itu kan sektor pajaknya kan banyak, Jawa Timur ini kan banyak ya. Termasuk juga retribusi itu kan juga menjadi wilayah Jawa Timur yang ternyata juga tidak bisa optimal juga kadang ya, karena contoh misalkan kayak parkir, layanan parkir itu kan juga bisa menjadi garapan juga bagi Jawa Timur untuk bisa menambah PAD. Dan ininya sudah dibuat sih sebenarnya sudah dibuat, cuman ya lagi-lagi ya itu sosialisasinya yang kurang masif, kira-kira seperti itu. Oke. Tadi persoalan pertama digitalisasi
terkait PAD. Ini salah satu tantangannya adalah infrastruktur. Nah, selain itu apalagi Ranasih kira-kira akhirnya ini menjadi bisa dikatakan hambatan lah untuk mendigitalisasikan PAD. Selain infrastruktur ya, selain infrastruktur memang SDM masyarakat juga yang hari ini juga perlu digenjot ya. Sosialisasi harus terus masif dilakukan sehingga tidak ada lagi istilah bahwa saya lebih nyaman bayar pajak itu langsung misalkan gitu. Itu kan karena masyarakat belum memahami sebenarnya apa di balik kemudahan itu gitu. Bahwa ternyata digitalisasi itu bisa mempertemukan kepada banyak hal. Ya kan? Digitalisasi itu bisa mempertemukan terhadap ya ekonomi masyarakat juga gitu ya. Jadi saya kira sosialisasi secara secara masif itu tidak hanya di bidang-bidang tertentu, tetapi juga bagaimana mengharmonikan ya semua sektor ini dalam sebuah program sosialisasi secara komprehensif. Itu juga menjadi sangat membantu terhadap upaya supaya digitalisasi ini bisa lebih optimal. Tapi tadi Mbak Ranasih kalau nggak salah sempat mention tidak hanya masyarakatnya, tapi pemerintah juga masih nyaman untuk menggunakan metode yang lama. Iya, jadi memang jadi bukan hanya masyarakat, jadi di sektor pemerintahannya juga terkadang karyawan-karyawan kita itu, pegawai-pegawai kita itu juga masih udah kadung biasa lah Mbak, udah kadung dari dulu mungkin lebih enak gini gitu kan, sehingga kadang juga harus makanya kalau di bawah itu selalu kita tanya gitu lah, siapa penggeraknya gitu lah, siapa penggerak untuk bisa memberikan edukasi tentang pentingnya digitalisasi ini. Karena jangan-jangan sosialisasi itu dilakukan sementara di internal sendiri itu masih belum siap. Ya, belum siap untuk merespon itu gitu lah. Jadi kita tahu bahwa pada saat misalkan masyarakat ini akan bayar pajak misalkan ya melalui perbankan, melalui apapun, itu kan harus terrecord ya, kemudian nanti bukti pembayaran misalkan itu harus diberikan misalkan. Artinya respon cepatnya juga harus dilakukan oleh adminnya misalkan gitu. Nah, jadi yang kayak gitu itu kan juga kadang kalau di bawah itu kadang ini nambah kerjaan baru gitu kan, kadang gitu ya. Jadi saya kira ya lagi-lagi ya kembali kepada mindset itu. Kalau mindsetnya masih pakai mindset lama ya sulit juga gitu. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tantangan, ada infrastruktur, kadang yang di daerah ya, di desa-desa kadang belum kuat sinyalnya, kemudian kesiapan sumber daya manusianya, baik itu masyarakat maupun juga pemerintahannya yang masih nyaman dengan metode lama, Ranasih. Tapi kalau dilihat, apa sih keuntungan yang didapatkan ketika kita bisa beralih secara keseluruhan ke digital? Kalau Ranasih melihat. Jadi yang paling saya lihat dan saya rasakan memang adalah efisiensi sebenarnya Mbak. Jadi mohon maaf, harusnya kerja itu awalnya bisa selesai 5 jam, itu bisa diselesaikan hanya dalam waktu lebih cepat gitu ya, 2 jam misalkan. Dan itu ya tentu akan akan berakibat kepada ya belanja juga. Jadi ya belanja itu kan akhirnya akan lebih sedikit karena konsekuensinya adalah ketika kita hitung jam kerja itu misalkan kan gitu. Nah, jadi itu akan lebih mengefisienkan belanja juga gitu lah. Cuman memang ya itu tadi bahwa terkadang apresiasi ya yang diberikan oleh pemerintah
itu ya dalam tanda kutip hanya diberikan kepada ya beberapa lah yang memang secara kinerja dianggap sudah baik, tetapi ya kadang ya ukuran baik itu kan juga kadang bisa berbeda ketika kita berbicara tentang tantangan hari ini gitu loh. Jadi saya kira pemerintah dalam hal ini di dalam menggenjot SDM itu selaras juga harusnya dengan apresiasi yang diberikan. Sepanjang apresiasi itu bisa diberikan, maka saya kira kerja optimal dari SDM yang ada itu bisa kita harapkan. Tapi kalau tidak ya itu tadi cara berpikirnya, kita mau gini juga dapatnya segini. Nah, kayak gitu. Jadi kadang yang kita temukan di bawah Hitung-hitungan ya? hitung-hitungan itunya. Itu juga masih PR tuh. Masih PR memang. Termasuk ke ini ya, tantangan SDM. Iya, tantangan SDM. Oke. Nah, sekarang Ranasi, kalau kita berbicara tentang digitalisasi, biasanya dikaitkan dengan transparansi. Ada celah nggak sih ketika kita berbicara tentang digitalisasi, PAD, ketidaktransparan itu tetap ada? Ya harusnya tidak ada, Mbak. Harusnya tidak ada. Tapi faktanya transparansi itu untuk hal-hal tertentu memang tidak didapatkan, gitu ya. Tidak didapatkan kecuali dengan yang namanya ya perhatian. Artinya begini, ketika masyarakat kita tidak memperhatikan secara serius ya terhadap bagaimana pengelolaan anggaran, maka itu akan berdampak kepada oh ya sudah, kita nggak disorot kok, oh sudah ini kita nggak. Nah, jadi yang kayak gitu itu kadang juga membuat transparansi itu akhirnya tidak bisa dilakukan secara optimal gitu. Tetapi hari ini yang kita jalani sebenarnya transparansi itu cukup memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat secara umum ya. Ini dibuktikan dengan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu memang hari ini ya sudah melalui digital dan sudah bisa diakses oleh masyarakat siapapun. Termasuk juga kami ya dalam melakukan kinerja pengawasan kami, ya kita juga mencoba untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait bagaimana pembangunan ini dijalankan oleh pemerintah. Jadi kayak sekarang saya ini sedang memberikan informasi lah kepada masyarakat. Jadi ini kegiatan podcast itu bukan hanya dilakukan oleh saya, tapi juga dilakukan oleh mereka para pemangku kebijakan itu. Jadi OPD juga sudah banyak program podcast juga. Jadi dari situ sebenarnya ruang bagi masyarakat untuk bisa memberikan kritiknya, ruang bagi masyarakat untuk bisa memberikan catatannya ya, bahwa dari apa yang sudah dikerjakan, mana yang harus diperbaiki, mana harus lebih ditingkatkan dan lain-lain. Saya kira itu bisa dengan mudah untuk diakses masyarakat. Jadi tidak hanya pemerintah yang harus bekerja, DPRD yang harus mengawasi, tapi masyarakat juga. Masyarakat juga ya harapkan memang harus aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Dan kritis. Kritis. Untuk melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah maupun juga DPRD. Iya. Jadi mari kita kawal bersama masyarakat. Ranasi, kalau tadi kita sudah berbicara terkait peluang, kemudian tantangan. Tapi kalau Ranasi sendiri melihat sebenarnya manfaat konkret apa yang didapatkan bagi pemerintah ketika digitalisasi ini sudah berhasil dilaksanakan? Poin yang paling penting sebenarnya bagi saya dari segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah
ketika pemerintah itu ada pada titik mendapatkan trust dari masyarakat, maka pembangunan ini akan berjalan dengan baik. Bahwa itu yang harus dipertahankan, itu yang harus menjadi target utama. Jangan sampai trust masyarakat itu runtuh gara-gara ya salah satunya dengan tidak transparannya pemerintah ya. Itu jangan sampai ya, karena ketika sudah trustnya masyarakat ini yang runtuh, maka pembangunan ini akan mandek, Mbak. Pembangunan ini akan mandek, sekali lagi pembangunan nanti akan mandek. Saya ngomong sedikit ya tentang daerah saya, misalkan di Madura misalkan. Madura ini Bangkalan, terutama Bangkalan Sampang itu kan sampai hari ini masih terdata sebagai kabupaten yang terendah gitu ya. Jadi ya kabupaten kata saya ngomong termiskin itu kok kayak nggak enak gitu ya. Jadi memang di sini pemerintah diharapkan bisa hadir ya kepada masyarakat yang ada di pelosok ini, dan terkadang yaitu tadi kehadiran masyarakat tidak semudah ketika datang ke daerah-daerah yang lebih maju gitu kan ya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka ya ini memang akhirnya memang lebih berat. Gimana saya katakan tantangannya lebih berat karena tidak sesimpel datang kepada masyarakat. Dia harus bisa merekod bagaimana karakter masyarakat itu, kemudian apa yang kemudian bisa dihubungkan agar ketika bicara kebijakan pemerintah itu bisa diterima oleh masyarakat itu. Apa yang harus dilakukan, komunikasinya, kemudian hubungan sosialnya dengan masyarakat harus seperti apa, dan bla bla macam-macam. Saya kira itu banyak yang kemudian memang menjadi sebuah tantangan tersendiri. Local wisdom itu terkadang juga harus diperhatikan oleh masyarakat. Jangan-jangan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan apa yang diberi oleh pemerintah tidak sama. Ya kan? Jadi contoh misalkan nih di Madura, di Bangkalan ya, pemerintah gencar memberikan bantuan sosial misalkan. Sementara yang dibutuhkan oleh masyarakat kemudahan di dalam pendidikan misalkan. Misalkan nggak match gitu kan. Jadi jangan kemudian kebijakan pemerintah itu seolah-olah yang ada di pelosok itu hanya perlu makan, kira-kira seperti itu. Ada yang bisa menunjang terhadap bagaimana masyarakat itu bisa lebih lebih strong ketika misalkan justru ternyata konsumsinya yang harus dibutuhkan bukan perut tapi ini. Nah, konsumsinya yang dibutuhkan itu adalah pendidikan misalkan. Jadi beasiswa itu hari ini sudah seberapa banyak diberikan kepada masyarakat yang ada di pedesaan. Nah, saya sering ngomong kalau di Bangkalan saya ya melalui bupati juga saya sampaikan, andaikan dana desa itu setiap desa itu diberikan 2 atau 3 saja untuk beasiswa, program beasiswa, saya tidak bisa membayangkan ini akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya terhadap pola pikir masyarakat. Sehingga bisa menjawab tantangan terkait kemajuan SDM. Bisa menjawab terhadap itu juga ya. Ternyata ada banyak multiplayer effect ketika kita berbicara simple saja, digitalisasi begitu. Digitalisasi. Ada banyak PR ternyata ya. Banyak. Karena kita ngomongin orang, Mbak. Ya, kalau ngomongin orang itu ya bisa dari banyak hal yang bisa kita diskusikan. Kalau ngomong hayawan baru kita ngomong ya kasih makan aja selesai gitu. Iya. Ya itu jadi PR lagi lah ke pemerintah ya. Jadi salah satu catatan evaluasi dari DPRD, Komisi C ada Ranasih di sini menyebutkan bahwa seharusnya dalam membuat program pemerintah mengkaji apa kebutuhan konkret dari satu wilayah. Karena itu akan berdampak pada hal-hal lain termasuk upaya optimalisasi digital. Nah, tapi kalau Ranasih sendiri melihat sebenarnya masyarakat sudah seberapa trust ke pemerintah? Ya. Kalau kita melihat proses pembangunan yang sudah berjalan,
saya meyakini trust masyarakat kepada pemerintah ini masih cukup menggembirakan ya, cukup menggembirakan. Meskipun ya ada saja ria-ria gitu kan, tapi toh pada akhirnya ya masih bisa dijalankan. Tapi ada memang di beberapa daerah penolakan itu masih penolakan itu. Case-nya karena saya kurang paham ya. Kalau argumen yang disampaikan memang bahasanya ya karena masyarakat yang menolak. Tapi saya kok melihat terkadang ada permainan-permainan juga kadang yang memang ya dalam tanda kutip saya ngomong misalkan soal tentang garam ya. Di Madura itu garam ini kan menjadi terus menjadi sebuah persoalan. Karena apa? Karena perhatian pemerintah terhadap petani garam ini kan tidak optimal. Karena apa? Karena ya di sini ada pengusaha-pengusaha besar mungkin yang bermain entah seperti apa gitu kan, sehingga seolah-olah masyarakat tidak mau untuk dibuat maju kira-kira dengan hasil garam yang dimiliki misalkan. Jadi ya kayak gini ini kan juga ya saya bilang ya apapun yang ada di masyarakat itu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau masyarakatnya SDM-nya misalkan dikatakan kurang baik, ya tanggung jawabnya pemerintah. bagaimana caranya? Jangan kemudian masyarakatnya tidak mau kok. Ya jangan berhenti di situ. Justru cari solusinya. Oke. Saya jadi seru bahas ini, tapi kita harus kembali ke topik dulu. Baik. Nah, kalau kita bicara terkait PAD yang didigitalkan, ini salah satu yang menjadi PR atau kajian mendalam adalah data. Nah, apakah ada peluang kebocoran data ketika itu akan dimasukkan kepada digital? Sejauh ini penilaian Ranasi sendiri seperti apa? Sampai hari ini kita melihat masih so far so good ya. Artinya cenderung tidak ada masalah. Tidak pernah kita ketemukan kasus kebocoran data ya, tidak pernah kita ketemukan. Tetapi ya kita tetap mewarning itu, jangan sampai kemudian ini terjadi kebocoran. Yang pasti bahwa digitalisasi PAD ini sudah dirasakan manfaatnya ya, yang pasti seperti itu. Tinggal bagaimana ini bisa semakin gencar. Jadi begini, PAD itu kan diambil dari 28 kabupaten kota di Jawa Timur kan, ya. Terbesarnya mana, gitu kan. Kemudian yang gara-gara faktor digital itu yang mana? Itu kan ada rekodnya, itu ada semua. Sudah dipetakan. Okay. Ada memang kabupaten-kabupaten yang belum teroptimalkan digitalisasinya. Nah, sehingga ya itu tadi, bahwa kebermanfaatan digitalisasi ini sudah dirasakan. Tinggal bagaimana ini semakin meluas. Begitu. Semakin meluas dan terus meluas sehingga ya itu tadi ya akhirnya ya kita menjadi wilayah yang dalam tanda kutip memiliki prestasi ya. Kalau kita sudah dibaca sebagai wilayah yang memiliki prestasi, maka ya ini kaitannya juga dengan bukan hanya ngomong tentang Jawa Timur tapi secara nasional juga gitu ya. Karena trust nasional itu juga mempengaruhi terhadap Jawa Timur. Bagaimana itu penjelasannya? Ya, kita ngomong di sektor investasi misalkan. Ketika Jawa Timur itu memiliki trust nasional, maka investasi itu akan lebih mudah ya untuk kita dapatkan gitu. Apalagi sampai ke internasional. Wah, keren. Amin. Harapan kita bisa jangka panjang ya. Siap. Kalau misalkan masyarakat ini bisa bekerja sama, pemerintah juga bisa membaca bagaimana masyarakatnya. Yeah. Nah, kira-kira
usulan strategi jangka panjang seperti apa dari DPRD yang ditawarkan untuk digitalisasi PAD pada pemerintah? Secara umum kita sudah menyampaikan usulan itu ya dalam beberapa pandangan-pandangan umum fraksi, kemudian pendapat fraksi, yang pada intinya adalah kita ingin secara konkret pemerintah itu hari ini tidak lagi diribatkan dengan hal-hal administrasi yang memakan banyak anggaran gitu. Intinya itu. Ya, jadi untuk hal-hal administrasi ini ya kita dorong supaya bisa diefisienkan melalui digitalisasi yang hari ini menjadi PR kita bersama. Bahwa bentuk daripada digitalisasi itu saya kira bisa dengan berbagai inovasi lah, terutama yang berhubungan dengan kemitraan. Jadi pemerintah kita dorong untuk bekerja sama. Jadi perbanyak hubungan kerjasama ya, apakah itu dengan pemerintah provinsi yang lain ya, termasuk juga dengan pihak swasta, terutama sekali kepada para investor. Jadi digitalisasi itu pintu masuk sebenarnya untuk bisa kita mempresentasikan bahwa Jawa Timur siap untuk membangun masyarakat secara menyeluruh. Itu kunci utamanya. Terakhir, pesan dari Ranasih untuk masyarakat maupun pemerintah terkait bagaimana kita menyiapkan Jawa Timur yang siap. Ya, pesannya terus pantau, terus awasi, bersama-sama kita membangun Jawa Timur, bersama-sama kita menatap dengan optimis bahwa istilah Jatim bangkit itu bukan berarti kita bangkit dari keterpurukan, bukan. Tetapi kita bangkit dari pola pikir yang lama. Kita bangkit dari mindset yang lama untuk kemudian kita menatap harapan baru Jawa Timur yang lebih baik. Terima kasih banyak Ranasih. Kita catat bersama, mari kita awasi bersama-sama kinerja dari pemerintah. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, khususnya Provinsi Jawa Timur. Dan mari kita menjadi masyarakat yang kritis. Siap. Tidak hanya menerima, tapi kita juga punya inisiatif. Siap. Terima kasih banyak Ranasih untuk sama-sama sesi podcast kali ini di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Dan bisa banyak catatan yang diterima oleh pemerintah. Saya Belinda Firda, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.